Valencia. Nama saya Saul Albiansyah. Nama saya Arisya Maria Putri. Saya Zara Natania. Di sini kami akan menjelaskan hasil LKPD kami. Yang pertama ada orientasi masalah. Kapasitor atau elko. Kapasitor atau kondensator adalah alat yang terdiri dari dua penghantar berdekatan yang dimasukkan untuk diberi muatan sama besar dan berlawanan jenis. Nama lain dari kapasitor adalah elko. Pada prinsipnya, semua kapasitor terdiri dari dua pelat yang dipisahkan oleh insulator pemisah. Pemisah ini dinamakan dielektrik. Berikut di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, menurut kamu apa saja manfaat kapasitor dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat kapasitor dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai penyimpan muatan listrik. Contohnya handphone, baterai, dan kamera. Yang kedua, identifikasilah komponen pada rangkaian di atas. Jawabannya kapasitor, resistor, lampu LED, rangkaian, dan kabel. Yang ketiga, mengapa lampu LED bisa menyala berdasarkan gambar di atas? Jawabannya karena lampu LED dihubungkan pada kapasitor. Nah, selanjutnya ada tujuan percobaan. Tujuan percobaan yang pertama, mengetahui hubungan luas keping dengan kapasitas kapasitor. Yang kedua, mengetahui hubungan jarak antar keping dengan kapasitor. Yang ketiga, memahami prinsip penyimpanan dan energi pada kapasitor. Adapun di sini langkah-langkah percobaannya, di sini kami diberikan link dan menguji percobaan di dalam link tersebut, dan hasil percobaan kami dipaparkan di LKPD ini. Yang pertama ada aktivitas 1, menentukan hubungan luas keping terhadap kapasitansi. Di sini kami ada langkah-langkahnya. Yang pertama, jalankan program PET kapasitor lab, kemudian melakukan percobaan seperti yang ada di LKPD berikut. Di sini ada data pengamatan praktikum hubungan luas keping dengan kapasitas kapasitor jarak antara keping atau D sama dengan 6 mm. Adapun grafiknya ini yang pertama ada grafik kapasitas kapasitor. Pada percobaan ini diberikan inilah hasil dari grafik kami. Pada percobaan pertama diberikan luas keping 100 meter mm kuadrat, hasilnya 0,15. Kemudian 150 hasilnya 0,22. Kemudian 200 mm persegi hasilnya 0,30. 250 mm persegi hasilnya 37. Dan kemudian seterusnya yang sudah terpampang pada grafik kami. Dan di sini grafik kami menunjukkan naik ke atas. Kemudian di grafik kedua kami menunjukkan bahwa dari kapasitas kapasitor ke jarak antara keping yaitu menurun. Berbeda halnya dengan percobaan yang pertama, yaitu kapasitas kapasitor dan luas kepingnya semakin naik. Setelah melakukan percobaan, apa yang terjadi pada pelat kapasitor ketika diberikan tegangan listrik? Medan listrik akan terbentuk dan energi akan tersimpan. Dalam medan ini, hal ini dikenal sebagai pengisian kapasitor. Yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan, tentukan arah medan listrik dan bagaimana terbentuknya medan listrik di antara kedua pelat. Singkatnya, arah medan listrik ditentukan oleh muatan partikel. Muatan tersebut menjauhi muatan positif dan mengarah ke muatan negatif, yang menunjukkan arah gaya yang akan dialami muatan kunci positif. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengamatan bagaimana timbulnya arus listrik di antara pelat kapasitor. Selama proses pengisian kapasitor, hal ini menyebabkan terbentuknya medan listrik di antara kedua pelat, dengan pelat bermuatan positif menarik elektron dari pelat bermuatan negatif. Yang keempat, berdasarkan grafik yang diperoleh bagaimana hubungan antara luas keping dan jarak keping terhadap kapasitas kapasitor, bandingkan dengan hasil teori yang ada di buku. Pada grafik pertama, jika luas keping semakin besar, maka semakin banyak pula listrik yang ada dalam kapasitor. Sedangkan pada grafik
kedua berbanding terbalik. Jika jarak kepingnya semakin besar, maka kapasitas kapasitornya semakin kecil. Yang kelima, menurut kamu, jika diberikan bahan dielektrik antara kedua pelat, maka bagaimana besar kapasitas kapasitor yang akan terjadi? Bahan dielektrik adalah bahan isolator yang menyimpan energi listrik saat ditempatkan di medan listrik. Jadi kapasitas kapasitor akan meningkat. Lalu ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Salwa. Kesimpulannya yaitu semakin besar luas keping, kapasitasnya juga semakin besar. Sementara semakin besar jarak antar keping, kapasitasnya semakin kecil. Praktikum ini bertujuan memahami prinsip penyimpanan muatan dan energi pada kapasitor. Tujuan percobaan pertama, hubungan jarak antar keping berbanding terbalik terhadap kapasitas kapasitor. Semakin besar jarak keping, maka nilai kapasitas kapasitor akan semakin kecil. Yang kedua, kapasitor menyimpan energi dengan mengakumulasi muatan listrik pada pelatnya yang menciptakan medan listrik di antara keduanya. Jumlah energi yang tersimpan dalam kapasitor sebanding dengan kapasitansi dan kuadrat tegangan yang melintasinya. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.